Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam 1 jam bersama renungan harian. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Anto, Pak Anto Setio Wibowo, penulis renungan harian yang naskah beliau tayang di hari ini yang sudah bersama kita yang nanti akan menyampaikan latar belakang dari penulisan naskah di hari ini, juga Ibu Lilis selaku pemimpin redaksi Renungan Harian dan Bapak Pendeta Susanto selaku pemimpin umum Yayasan Pelayanan Gloria. Nanti acara akan dipandu oleh Pak Sony, Bapak Ibu. Dan kami hantarkan dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Bunga melati sedang berkembang, tumbuh indah di atas jambangan. Gembira hati terasa riang karena Bapak Ibu memenuhi undangan SJBRH. Selamat menikmati kebersamaan kita. Waktu dan layar saya serahkan ke Pak Sony Wibowo. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Tidak akan percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Dan pagi hari ini kita bersama berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, merenungkan akan kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Bahkan nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan di saat Anda tadi pagi melakukan teduh pribadi lepas pribadi. Nanti Anda bisa menyaringkan pagi hari ini sehingga kita saling membangun satu dengan lainnya dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari tiba saatnya kita pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk kita boleh menyatukan hati kita. Biarlah 1 jam ke depan ini hati kita fokus kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami ada semua anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah pagi hari ini Kau satukan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar akan tentang firman-Mu. Bahkan kami belajar merenungkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami dimanapun berada Tuhan. Berkati setiap pertanyaan pakai, baik handphone, laptop, baik sinyal wifi, listrik, semua dan kendali-Mu Tuhan. Terutama hati kami Tuhan, bila tuju kepadamu Tuhan. Kami juga serahkan hamba-Mu, Pak Anto, yang pagi hari ini sebagai sumber Tuhan. Biarlah Kau urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu setiap apa yang disampaikan hamba-Mu, sungguh-sungguh kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir tangan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu dimuliakan. Di nama Tuhan Yesus, syukur dan berdoa. Amin. Ya, sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama pagi hari ini, kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji, muliakan Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Kita akan percaya bahwa pertolongan Tuhan di kehidupan kita senantiasa baru. Mari kita bersama-sama dengan pujian nih. Mari kita pujian ini begitu kita pagi hari kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong setiap umatnya yang datang kepada Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Iya, Tuhan selalu menjaga kita, bahkan Tuhan selalu melindungi kita, bahkan Tuhan selalu menyertai kita pada setiap umat yang setia kepada Dia. Terus sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita bersama-sama konsentrasikan hati kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyimak renungan harian pada pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas
pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, renungan hari ini berjudul Pemulihan yang Mengubahkan. Petrus memiliki karakter seorang pemimpin. Tidak jarang ia mempunyai inisiatif untuk bertanya atau mewakili murid-murid yang lain untuk menjawab pertanyaan Yesus. Petrus juga termasuk salah satu dari 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi penyangkalannya terhadap Yesus membuatnya begitu terpukul sehingga membuatnya merasa tidak layak lagi ada di antara murid yang lain. Ia bagaikan calon pemimpin yang layu sebelum berkembang. Penerimaan dan panggilan Yesus setelah dia bangkit untuk mengikutinya telah memulihkan Petrus. Ketika murid-murid sedang menantikan kedatangan Roh Kudus, Petrus yang telah dipulihkan berdiri dan memimpin saudara-saudara yang lain dalam memilih pengganti Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus dan mati. Seorang pengganti yang senantiasa berkumpul dengan murid-murid selama Tuhan Yesus bersama-sama mereka, sehingga ia dapat menjadi saksi tentang kebangkitannya. Maka terpilihlah Matias sebagai pengganti Yudas. Pemulihannya dan kuasa Roh Kuduslah yang akhirnya membawa Petrus sebagai salah satu soko guru jemaat yang setia dalam mengikutinya sampai akhir. Tidak jarang ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita merasa tidak layak untuk mendapatkan suatu tugas atau kepercayaan dari Tuhan. Dan kita cenderung hanya mengasihani diri. Padahal kasih dan anugerahnya yang besar mengampuni dan memulihkan ketika kita datang memohon pengampunannya. Mari kita bergerak maju dalam melayaninya, apapun panggilan kita, dan tidak tersandera oleh berbagai kesalahan kita di masa lalu. Dia telah memulihkan kita. Kasih dan anugerahnya tidak pernah habis untuk memulihkan. Ya, kita yakin dan percaya Bapak Ibu tadi pagi sudah melakukan teduh, bahkan Anda sudah membaca dari bacaan kita pagi hari di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Dan tema pagi hari ini sangat menarik, yaitu pemulihan yang mengubahkan. Ya, dari pagi hari ini bacaan kita di renungan harian. Dan telah hadir tengah-tengah kita pagi hari ini yaitu Bapak Anto Setio Wibowo. Selamat pagi Pak Anto, apa kabar Pak Anto? Selamat pagi Pak Sony. Iya, sukacita Pak pagi hari ini Pak ya. Iya, Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini beliau yang menulis artikel ini. Maka pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang melatar belakangi tulisan Bapak pagi hari ini ya di renungan harian, sehingga kita semua boleh mengerti, bahkan kita bersama belajar. Oleh sebab itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Anto. Silakan Pak Anto. ya, terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Pak Santo, Ibu Lilis, juga Mbak Datik, dan juga Bapak, Ibu-Ibu semua. Untuk perenungan pagi ini saya punya cerita juga pagi ini tadi ya. Ini sebenarnya kali kedua saya diberikan kesempatan menyampaikan renungan dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Menurut saya
penyampaian perenungan pertama saya sekitar Maret 2023 lalu ya, setahun yang lalu sebenarnya. Ya, sebagai penyampaian yang pertama saya merasa enggak memuaskan gitu, karena mungkin saya pikir saya enggak bagus dalam menyampaikan, atau juga waktu itu juga gangguan koneksi gitu ya. Saya pikir waktu itu ya saya sudah gagal gitu ya. Gak bakal saya disuruh lagi gitu, gak bakal saya diundang lagi gitu ya. Eh, saya juga jadi kurang percaya diri gitu. Saya memang lebih senang nulis daripada eh, bicara gitu ya, daripada menyampaikan seperti ini gitu ya. Tapi betapa terkejut gitu ya waktu saya dapat WA dari Mbak Dati gitu ya. Bertanya apakah bersedia menyampaikan untuk yang kedua gitu ya di acara seperti ini gitu ya. Saya memang tidak langsung menjawab gitu ya. Dan saat saya menjawab pun saya agak beralasan gitu ya. Mbak, saya sekarang di Indonesia Timur, tinggal di gunung gitu ya. Semoga sinyal stabil gitu ya. Jawaban ini agak meragukan sebetulnya, memang jawaban yang agak meragukan. Tapi ternyata Mbak Dati tidak ada keraguan gitu, nggak ada masalah apapun dengan apa yang saya jawab gitu. Dan eh, sampai akhirnya saat ini saya bicara di depan Bapak dan Ibu gitu ya. Dan terima kasih gitu karena saya masih dipercayakan pelayanan ini. Saya merasa gagal sebetulnya untuk yang pertama, tapi masih dipercaya gitu ya. Nah, ketika membaca bagian perikop ini, saya melihat Petrus yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Selama masa setelah penyangkalannya. Eh, ini jadi sesuatu yang menarik karena dari mana perubahan ini? Gitu. Setelah penyangkalannya, Petrus memimpin saudara-saudara yang lain, 120 orang eh, men- mencari pengganti Yudas. Mungkinkah ini terjadi tanpa suatu sebab begitu ya? Nah, sebelum penyangkalannya kita pasti sudah mengenal Petrus sebagai sosok yang ekstrovert itu ya, ya campuran sanguin dan kolerik gitu ya. Terlihat karakter kepemimpinannya gitu ya. Petrus punya inisiatif bertanya, sering jadi juru bicara bagi murid-murid yang lain. Dia adalah satu dari 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Walaupun dia suka ceplas-ceplos gitu ya, kata orang ngomong dulu baru mikir gitu. Eh, Seperti waktu menegur Yesus, emang Tuhan Yesus, dan malah balik ditegur gitu ya, inyalah iblis seperti itu ya. Meminta Yesus menyuruh dia berjalan di atas air, dia meminta, dan Tuhan Yesus ya berjalanlah gitu ya, datanglah gitu ya. Dan meminta Yesus tidak hanya membasuh kakinya saja, kalau pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya gitu ya. Eh, dan dia juga punya inisiatif yang mendirikan kemah waktu Tuhan Yesus mengalami transfigurasi gitu ya, dengan ada Musa dan Elia seperti itu ya. Dan bahkan dia juga berjanji berani masuk penjara atau mati bersama Yesus gitu, dan tidak akan menyangkal Yesus, padahal kejadiannya ternyata tidak seperti itu. Dan biarpun atau dia juga pernah bicara, biarpun semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan kita bisa melihat bahwa dia berani mencoba tetap untuk bersama Yesus sesuai janjinya seperti itu. Saat Yesus ditangkap dan diadili, ketika murid-murid lainnya kabur, kecuali Yohanes ini yang tetap bersama Yesus sampai pada penyalipannya. Tapi semua itu sepertinya hancur gitu ya, hancur lebur ketika dia jatuh dalam penyangkalan terhadap Yesus sebanyak 3 kali. Setelah ayam berkokok, Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya dalam kitab Matius dan Lukas, kemudian atau menangis terseduh-seduh di kitab Markus. Ini satu yang pasti begitu dalam kesedihannya gitu ya, akan penyangkalan ini gitu ya. Petrus sedih luar biasa. Mungkin dia merasa tidak pantas lagi gitu ya, tidak layak lagi. Ini suatu yang kesalahan yang begitu besar yang mungkin mungkinkah bisa diampuni seperti itu ya. Petrus menjadi orang yang kehilangan kepercayaan diri, sudah seperti tidak punya muka lagi, mau ditaruh di mana nih muka gitu ya, dengan murid-murid yang lain gitu ya. Udah menyangkal 3 kali gitu ya, dan berpikir sudah selesai mengikut Tuhan dan mau kembali jadi nelayan gitu pada
pada Yohanes 21 mau cari ikan, mau tangkap ikan gitu ya. Seperti itu. Murid-murid lain juga mungkin memang mengalami ya, murid-murid lain mungkin tidak mengalami kasus spesifik itu, seperti Petrus, tapi mereka juga pasti dalam situasi yang hati yang susah, tidak pasti dan hilang harapan setelah kematian Kristus gitu ya. Dan luar biasa bahwa Tuhan Yesus begitu peka dengan peduli dengan hancurnya hati bukan hanya Petrus tapi murid-murid yang lain juga. Dia menyediakan waktu 40 hari secara khusus gitu ya, untuk menemui murid-muridnya dan bercakap-cakap baik secara kelompok maupun secara pribadi gitu dengan seperti Thomas, Petrus, dua orang ke Emmaus maupun juga beberapa perempuan gitu. Dan semua itu pasti punya tujuan gitu, tujuan yang khusus secara khusus terhadap pribadi tersebut gitu ya. Dan bagi Petrus pertanyaan Tuhan Yesus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dalam Yohanes 21 memang sempat membuatnya sedih. Gitu. Kenapa sampai 3 kali ditanya begitu? Tapi di balik pertanyaan itu ketika ada tugas, gembalakanlah domba-dombaku dan panggilan Tuhan Yesus pada akhir untuk ikutlah aku, menjadi sesuatu yang melegakan Petrus bagi Petrus. Ia akhirnya mengerti bahwa Tuhan Yesus tetap menerima, mengasihi, bahkan tetap mau memberinya kepercayaan. Itulah titik balik dari pemulihan yang luar biasa bagi Petrus. Ternyata Tuhan Yesus tidak membuang Petrus yang dalam tanda kutip sudah gagal seperti itu. Hidup Petrus tidak berakhir dalam kegagalan. Tuhan Yesus memelihara orang-orang yang telah dipilihnya sampai akhir dan tidak dibiarkannya terpuruk dalam kegagalan. Kecuali Yudas yang memang ditentukan untuk binasa. Pemulihan Tuhan Yesus inilah yang membuat perubahan bagi Petrus. Seperti kita baca bahwa Petrus berdiri di antara 120 orang saudara gitu ya. Memimpin mereka, mencari pengganti Yudas, menyampaikan alasan dan kriteria yang calon pengganti yang sangat baik gitu ya, sampai terpilihnya Matias. Penerimaan Yesus membawa Petrus kembali bangkit, memiliki keberanian kembali untuk dan dimampukan berinisiatif dalam memimpin, mengarahkan saudara-saudaranya. Nantinya setelah Roh Kudus turun, kuasa Roh Kudus memampukan Petrus lebih lagi dalam kepemimpinan jemaat di Yerusalem dan mempunyai keberanian saksi Kristus. Sekalipun bahaya mau mengancam, bahkan dia setia sampai akhir hidupnya. Tidak sedikit orang dari orang-orang percaya yang pernah mengalami kejatuhan atau kegagalan dalam hidup, pelayanan, kerjaan maupun keluarga. Tidak jarang juga yang akhirnya menghilang entah kemana. Ada yang menyesal dan meminta pengampunan, tetapi tidak jarang yang mengalami keraguan akan kasih Kristus yang besar dan penerimaan. Mereka orang-orang yang menantikan pemulihan Tuhan. Dan mungkin kita juga bisa menjadi bagian alat Tuhan untuk menolong mereka. Itu saja Pak Sony, apa yang bisa saya sampaikan untuk latar belakang maupun perenungan saya sendiri tadi pagi begitu ya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Sony. Terima kasih Pak Anto buat tulisan pagi hari ya. Dan kita yakin percaya pagi hari ini pasti Bapak Ibu sudah membaca, juga sudah merenungkan, mungkin juga diperjelas dari mana sumbernya langsung dari Bapak Anto. Mungkin Bapak Ibu pagi hari ini ingin berbagi, mendapatkan sesuatu pagi hari ini melalui perenungan kita pagi hari ini bersama-sama. Dan biarlah apa yang Anda dapatkan pagi hari ini boleh dibagikan hingga menjadi berkat buat satu dengan lainnya. Anda boleh tekan tombol raise hand atau juga Anda boleh angkat tangan langsung. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita ambil waktu yang indah ini untuk boleh bersama-sama menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini melalui bacaan kita pagi hari ini bersama-sama. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau mulai? Silakan. Anda boleh raise hand. Ya, atau Anda boleh angkat tangan langsung. Nanti
Kami akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk boleh berbicara atau berbagi pagi hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, pagi hari ini kita mulai mungkin langsung dari Manado. Ya, ya langsung. Pendeta Tuhan, Michael Kasungso, silakan. puji Tuhan, ada sukacita semuanya. Senang sekali hari ini. Saya mau bersaksi, saya sangat diberkati ya dengan renungan harian. Jujur saya baru berapa bulan ini konsisten tiap pagi ya saya diberkati melalui renungan harian, tentunya firman Tuhan. Saya setiap hari sudah baca Alkitab, tetapi rema yang Tuhan kasih ya melalui renungan harian ini sangat memberkati. Termasuk hari ini, Pak Anto, terima kasih sudah menulis dan membagikan. Memang kebenaran ya tentang Petrus dipulihkan oleh Tuhan dan mengalami perubahan yang tentunya lebih baik. Ya, saya alami Bapak Ibu firman rema hari ini memang kalau kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan akan ada perubahan yang luar biasa dari gelap kepada terang. Ya, saya bersaksi saya lahir dari keluarga Kristen ya sejak kecil saya Kristen rajin ke sekolah minggu. Tetapi ada di titik masa remaja saya ngalami seperti Petrus, ya. Saya menyangkal iman Kristen, ya. Saya hidup di duniawi, ya. Saya hidup di diskotik, Bapak Ibu Saudara dulu sejak 12 tahun, ya. Masih sangat remaja, sudah hidup hampir tiap malam di diskotik, mabuk, berjudi, bercina. Tapi kasih karunia Tuhan, saya waktu renungkan firman hari ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau Petrus Tuhan pulihkan dan mengalami perubahan, saya juga ternyata benar. Firman Yesus yang sama, Tuhan yang sama, Roh Kudus yang sama, sungguh memulihkan. Saya ingat, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Petrus dengan Tuhan Yesus di Yohanes 21. Ya, ya sebagai remaja Kristen waktu itu, saya pernah jatuh dalam dosa, pernah masuk penjara karena saya pengedar narkoba dulu, sangat jahat. Tapi Tuhan datang. Bapak Ibu, saya ingat saya waktu pernah ada di penjara Balikpapan, Tuhan datang. Tuhan seakan-akan bertanya, Michael, apakah kau menyia-nyiakan pengorbananku di atas kayu salib? Nah itu Bapak Ibu, kita harus mengalami titik ya seperti Petrus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan mengubahkan. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, umur 21 tahun ya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya lahir baru ya, dan saya bisa Tuhan sekolahkan, saya bisa sekolah Alkitab sama-sama dengan Pak Sony dulu tahun 2001 ya, saya bisa kuliah di Harvard ambil teologi. Itu Tuhan mengubahkan. Dan sampai hari ini saya renungkan, ternyata seperti Petrus, ya Tuhan ubah dia dari sifatnya sebagai seorang pemimpin, dia bisa mengambil keputusan ya untuk menggantikan Yudas, ya dia berdiri dan akhirnya dia mengambil ya otoritas keputusan karena dia sudah diubah. Karena itu bagian kita juga. Saya sampai hari ini terus mengambil Tuhan anugerah untuk saya mau melayani. Kalau dulu hampir setiap malam saya ke diskotik, hari ini kami hampir setiap malam ya kami pergi ke orang berzina, bahkan orang gila. Tuhan yang utus kami, bukan cuma kasih makan dan minum, tapi kami kabarkan kabar baik bahwa Tuhan Yesus ya yang sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada pengganti Yudas, ada Matias. Itu yang Tuhan bilang, orang-orang berdosa ya harus jadi orang yang benar karena Injil. Itu yang kami lakukan. Jadi saya renungkan hari ini. Terima kasih Pak Anto. Rema hari ini saya juga ngalami seperti Petrus. Ya, dimana kalau kita mengalami ya
perjumpaan dengan Tuhan, pemulihan, maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya percaya semua kita Bapak Ibu, Tuhan akan terus upgrade. Bagian kita tetap mengalami perjumpaan intim dengan Tuhan. Ya seperti setiap pagi harus dengar renungan harian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pastor Michael yang pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi rema ya. Pagi hari ini, renungan pagi hari ini, di mana Tuhan memulihkan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu mungkin ada yang berbagi pagi hari ini, yang mungkin di sini ada Pak Didi, ya, ini Pak Didi. Pak Didi berbagi, Pak Didi, ya Pak Didi, selamat pagi Pak Didi. Mungkin belum connect, ya. Ya pagi Pak Didi. Ya, yang berbagi Pak pagi hari ini, silakan Pak Didi. Ya, saya Pak Didi. Ya, oh ditekan lagi. Oke baik, mungkin belum. Ya, saya kan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu boleh Anda tekan tombol resen, nanti Anda boleh berbagi pagi hari ini, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, mungkin kita akan menjumpai itu Bu Ive. Ya, silakan Bu Ive. Pagi Bu Ive. Oh, iya. Selamat pagi Bu Ive. Iya, belum ditekan ke imutnya Bu Ive. Ya, masih suaranya masih belum kedengaran. Ya, sudah. Silakan Bu Ive. Selamat pagi. Pagi, udah kedengaran ya? Sudah kedengaran Pagi, Bu. Silakan Bu. pagi Bapak Ibu sekalian, pagi Pak Anto. Terima kasih buat sharingnya hari ini. Saya ingat Pak Anto sharingnya yang tahun lalu, pas Maret betul. Karena waktu itu saya dengerinnya di rumah sakit Karoles, di ruang dokter, saya waktu kontrol habis patah tangan. Jadi saya ingat Pak Anto yang bulan Maret tahun lalu. Persis waktu itu saya di ruang rawat di Karoles waktu itu saya dengerin sharing Pak Anto yang pertama. Nah, hari ini saya sangat diberkati. Memang kadang-kadang kita kalau udah salah suka menyesali diri, aduh harusnya saya tidak bertindak begitu. Nah hari ini saya belajar beberapa poin. Pertama, kalau salah itu manusiawi, ya salah manusiawi. Jadi kita ya eh, jangan terlalu sampai berlarut-larut menyesali. Jadi memang salah, tapi yang penting kita harus ngaku dan jangan berbuat lagi ya. Seperti yang salah satu tokoh yang saya juga ingat mengalami hal sama Daud ya, di Perjanjian Lama ada Daud, dia juga pernah melakukan kesalahan waktu sama Batsheba ya, istri dari Uria. Dia pun melakukan kesalahan yang fatal dan sangat memalukan ya secara umum, sampai akhirnya dia bunuh suaminya. Tapi dia waktu ditegur oleh Nathan, dia langsung mengakui kesalahannya. Jadi yang saya belajar hari ini, saya diingatkan salah itu manusiawi, tapi kita harus mau ditegur dan mengakui waktu kita berbuat salah. Kita ditegur, kita mau ngaku, kita dan mau ditegur, mengakui, dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang juga penting. Seperti Petrus akhirnya dia bangkit melakukan yang lebih baik. Jadi kita bertobat, jangan lakukan, bangkit lakukan yang lebih baik. Saya ingat ada satu jemaat kami waktu itu kena HIV. Dia memang melakukan hal yang tidak berkenan, sampai HIV-nya waktu itu udah parah sekali, udah kritis. Akhirnya dilayani oleh tim pastoral kami dan luar biasa. Pertama datang ibadah dia didorong dengan kursi roda, sama sekali nggak bisa jalan dan sangat memprihatinkan. Minggu depan dia bisa datang jalan dengan tongkat. Kita semua stres, aduh kok langsung cepet banget berubah. Dia udah mulai seger, dia bisa jalan pakai tongkat. Datang berikutnya dia bisa naik motor sendiri. Sampai kita mujizat banget. Dan benar dia sembuh. Waktu itu dia bisa naik motor. Tapi sangat disayangkan, dia kembali ke dosanya yang lama. Itu yang sangat disayangkan. Akhirnya nggak lama dia terkena lagi, dia drop lagi. Akhirnya nggak lama ya Tuhan panggil pulang. Sangat disayangkan. Dia udah ada pemulihan, tapi dia tidak mempertahankan apa yang Tuhan sudah pulihkan. Dia kembali ke dosanya yang lama dan langsung drop lagi, dan langsung dia kena HIV lagi dan akhirnya tidak tertolong. Di hari ini terima kasih buat sharingnya. Kita
Kalau memang udah berdosa, kita ya udah mengakui, kita mau ditegur dengan lembut hati, dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bangkit, lakukan yang lebih baik dan yang terbaik. Selagi Tuhan kasih kesempatan yang kedua buat kemuliaan nama Tuhan. Thank you buat sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Ivo. Kita harus bangkit ya. Bahkan kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Ya, baik. Bapak Ibu lainnya mungkin silakan. Ya, kita berbagi. Ya, pagi hari juga ada Bapak Rudi Kristianto. Ya, selamat pagi Pak Rudi Kristianto. Ingin berbagi pagi hari Pak Rudi. Ya, halo Pak Rudi. Pak Rudi Kristianto. Oke, mungkin belum connect Bapak Ibu ya. Iya. Ini Ada ada. Pak Ya, silakan. Sony. Halo, Silakan Pak Rudi. pagi. Lagi ingin berbagi Pak. Silakan. Lanjut dulu. Lanjut dulu Lanjut teman-teman dulu. yang lain. Oke, baik. Makasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang pagi hari ini berbagi. Ya, mungkin ada Ibu Heni Surya. Ya, selamat pagi Bu Heni Surya. Ingin berbagi pagi hari ini, Bu. Melalui bacaan kita, perenungan kita pagi hari ini. Ibu Heni Surya. Ya, selamat pagi Bu Heni. Oke, mungkin belum bisa nyambung, Ibu ya. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Ya, biarlah kita makin satu yang saling dilengkapi dan diperkaya. Ya, oh ya silakan ini ada Pak Pendeta Susanto. Silakan Pak Pendeta Susanto atau Bu Lilis. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Anto sudah berbagi dengan renungan harian dengan latar belakangnya. Dari kemarin saya memikirkan sebetulnya mengapa Petrus dan murid-murid yang lain yang jumlahnya tinggal 11 itu berinisiatif untuk memilih Matias mengganti Yudas yang mati gantung diri itu. Begitu saya merenungkan. Nah, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang dekat dengan dia dan bersama dengan dia, yang akhirnya diberi nama Rasul, itu 12 orang. Tentu itu tidak lepas dari jumlah suku Israel, yang 12 suku itu, latar belakangnya, yang menjadi umat yang dipilih Allah untuk menjadi suatu role model bahwa umat yang dipilih Allah yang seperti ini yang akan menjadi model bagi orang yang beriman dan diperkenan oleh Allah di dunia ini, begitu. Sehingga ketika Yudas Iskariot memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena mengalami penyesalan yang luar biasa, dia tidak bisa mengampuni diri sendiri, berbeda dengan Petrus. Sebab kalau dilihat kesalahan Yudas dan kesalahan Petrus itu sebenarnya ya sama-sama beratnya, penyangkalan. Begitu, yang satu menjual, yang satu menyangkal, dan sebagainya. Tetapi Petrus itu ketika dia jatuh di dalam dosa dan penyangkalan, dia tidak mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, tetapi dia dekat-dekat dengan teman-teman lain yang seiman. Sehingga ketika Yesus bangkit, dia dipulihkan. Beda dengan Yudas yang sudah merasa putus asa, malu, dia sudah merasa mengkhianati, tidak berguna. Dia memutuskan diri untuk gantung diri ya, gitu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah mengapa Petrus itu berinisiatif untuk mencari pengganti Yudas supaya tetap 12. Karena murid Yesus itu sebagai suatu contoh di perjanjian baru
yang nantinya disebut sebagai cikal bakal gereja, gitu. Di mana Perjanjian Baru itu mengajarkan gereja adalah eklesia. Eklesia itu berasal dari dua kata, ex dan kaleo, digabungkan begitu ya. Ex itu berasal dari, gitu, keluar dari, gitu, panggil. Jadi orang-orang beriman kita itu memang berasal dari ini, begitu. Kita berasal dari dunia ini, kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kita ada di dalamnya, kita mempunyai dosa seperti orang-orang dunia ini juga, dilahirkan dari nenek moyang yang sama, gitu. Tetapi kita itu dikeluarkan dari dunia ini untuk disucikan, untuk dipilih, untuk ditebus menjadi umat tebusan yang baru, diperbarui. Dikeluarkan dari dunia ini, dipanggil untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Kalau kita baca surat Petrus, Petrus mengatakan, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil, yang diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah itulah panggilan gereja yang disebut eklesia itu. Dari dunia, berasal dari dunia, dikeluarkan dari dunia, untuk diubahkan dan diutus kembali ke dalam dunia untuk mengemban satu tugas yang mulia, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yaitu Injil, penebusan di dalam Kristus. Jadi luar biasa sebetulnya 12 murid ini gitu ya, mempunyai tugas sebelum Roh Kudus nanti memperlengkapi mereka, mengurapi mereka dengan kuasanya, dan mengutus 12 orang ini ke seluruh penjuru dunia. Ya, kalau kita lihat mata angin di dunia ini kan bisa dibagi jadi 12 ya, gitu. Masing-masing murid itu mendapat satu jurusan gitu untuk memberitakan Injil, gitu. Petrus itu mulai dari Yerusalem sampai berakhir di Roma nanti. Di situ akhir hidupnya. Thomas itu dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil ke dunia timur sampai berakhir di India, itu Thomas ya. Jadi satu persatu mereka punya tugas ya, mereka diutus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Setelah mereka dipulihkan, sebab semuanya sudah gagal ketika Yesus disalib, wah semua murid tuh kabur lari ya, nggak ada yang betul-betul berani berjibaku membela Yesus, nggak ada. Tetapi indahnya ketika Yesus bangkit, mereka ditemui, mereka dipulihkan. Setelah dipulihkan, mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus dan mereka diutus. Supaya kita menjadi Israel baru. Nah, itulah gereja Tuhan. Ya, gereja yang disebut eklesia itu adalah kita ini, gitu, umat Israel yang baru, milik kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Santo yang pagi hari ini melengkapi, menyaringkan dari bacaan kita pagi hari ini, dari kita pagi hari ini. Ya, sekarang Bapak mungkin ada yang berbagi, ya, masih ada waktu. Ya, mungkin langsung dari Pak Paul Andan yang berbagi, Pak Paul Andan dari Kalimantan. Ya, silakan Pak yang berbagi pagi hari ini, Pak Paul Andan. Ya, pagi Pak Paul Andan. Ya, mungkin belum ditekan. Ya. Ya, pagi Pak. Oke, mungkin belum terkoneksi dengan Pak Paul Andan. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin lainnya, Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan, ya.
Sehingga pagi hari ini kita bisa berbagi satu dengan lainnya. Kami persilakan. Ya, silakan. Ya mungkin ini di sini ada Bu Inge. Ya, silakan Bu Inge yang berbagi pagi hari ini. Bu Inge, selamat pagi Bu Inge. Ya, pagi Bu Inge. Oh, ya mungkin juga. Belum, Ya, Pak. pagi Bu Inge. Iya, yang berbagi Bu, silakan Belum Ibu. siap, lanjut aja, Oh, Pak. belum siap. Oke, baik Bu Inge, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin yang lainnya yang berbagi pagi hari ini dari bacaan kita pagi hari ini, ya perenungan kita pagi ini. Bu Murni Manurung yang berbagi Bu Murni. Ya, silakan Bu Murni. Iya. Oh, baik, terima kasih Bu Murni. Iya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu ya biar pagi hari ini kita benar-benar sama-sama belajar ya dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Silakan, masih ada kesempatan. Ya mungkin Pak Samuel Yudi. Ya, silakan Pak Samuel Yudi. Selamat pagi Pak Samuel Yudi. Ya, pagi Pak Samuel Yudi. Ya, selamat pagi Pak Samuel Ya, Yudi. selamat pagi Pak Sony dan Pak Anto. Terima kasih sudah eh, sharing pada pagi hari ini. Eh, ya, kalau dari saya belajar dari apa yang sudah dialami oleh Petrus, ya benar sekali bahwa tadi disebutkan eh, Petrus ini punya karakter yang apa ya, memang keras, dikenal keras gitu ya. Sekalipun dia juga adalah salah seorang murid yang dekat dengan eh, Yesus, tetapi kemudian dia mengalami sebuah kegagalan, dia menyangkal Tuhan Yesus dan itu menjadi sebuah kejatuhan yang membuat dia itu begitu eh, kecewa gitu ya. Yang pertama karena ya itu di luar ekspektasi Petrus saat itu juga saya pikir, karena ya seperti orang kebanyakan saat itu dia merasa bahwa Yesus ini datang ke dunia ini akan menjadi seorang raja yang akan membebaskan eh, bangsa Yahudi dari apa penindasan Romawi ya saat itu. Sekaligus dia juga banyak sekali mendapatkan pengajaran-pengajaran yang begitu indah dari seorang guru eh, kepada murid-murid. Tetapi hari itu dia melihat bahwa semua itu tidak terjadi. Yesus ditangkap dan apa yang Petrus lihat waktu itu benar-benar sangat menghancurkan hatinya, karena dia juga apa ya merasa dirinya tidak kuat, tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Yesus. Dan akhirnya dia pun seperti murid-murid yang lain harus lari kocar-kacir, kemudian dia juga bahkan menyangkali Yesus 3 kali. Itu kegagalan yang luar biasa. Dan tadi disebutkan bahwa kegagalannya itu sampai membuat dia itu akhirnya ingin kembali kepada pekerjaan yang semula dia lakukan, yaitu menjadi seorang nelayan gitu ya. Nah, tetapi Yesus menunjukkan kasihnya yang luar biasa bahwa uh, kegagalan Petrus sedalam apapun itu tidak pernah bisa menghalangi Yesus untuk datang kemudian membangkitkan semangatnya lagi, bahkan memulihkan. Dan itu yang dilakukan Yesus kepada seorang yang begitu gagal seperti Petrus. Dan Alkitab mencatat ya bagaimana Petrus akhirnya dia bangkit kembali kepada Yesus dan bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil. Dan apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan Petrus itu benar-benar terjadi dan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Petrus menjadi sosok guru, dia menjadi batu karang yang akhirnya menjadi bapak gereja. Dan
dari perenungan yang saya dapatkan bahwa ya segagal-gagalnya kehidupan kita dan bahkan kegagalan hidup kita itu mungkin seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Ya mungkin selama kita hidup mengiring Yesus itu ada begitu banyak kita lalui dengan kekecewaan, ketakutan, segala sesuatu yang kita jalani itu di luar ekspektasi kehidupan kita gitu ya. Kita merasa saya sudah ikut Yesus, menjadi murid Yesus. Saya sudah mencoba untuk taat, kemudian melayani Tuhan, tetapi kok kehidupan saya itu mungkin tidak seperti apa yang bayangkan. Banyak kesulitan, banyak kegagalan-kegagalan yang saya alami gitu. Dan itu mungkin menjadi pertanyaan buat kita. Dan tidak sedikit orang juga yang mungkin akhirnya punya keinginan untuk meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan, dan bahkan ingin kembali di dalam kehidupan lama. Nah, tetapi hari ini kita belajar bahwa apapun usaha kita untuk kita itu berusaha meninggalkan Tuhan, tetapi itu tidak pernah menghalangi Tuhan untuk tetap datang kepada kita. Dan hari ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia menghampiri kita, Dia berkata-kata kepada kita dan ingin supaya kita itu kembali menanggapi kasih-Nya, kembali kepada Tuhan, dan kembali kepada rancangan indah yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Setiap rintangan-rintangan yang mungkin kita hadapi, kita meyakini bahwa bersama dengan Yesus, maka rancangan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, itu saja dari saya, Pak Sony dan Pak Anto. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Samuelidi yang pagi hari ini sudah berbagi, ya, yang begitu luar biasa. Tuhan memulihkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dan dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, tadi di sini ada Pak Paul ya, berhubung Pak Paul nggak bisa connect, dia nulis di chat, nggak ya. Jadi ya, isinya diberkati oleh renungan harian karena Tuhan Yesus sampai saat ini tetap mau dipulihkan. Yang telah gagal itu yang Paul syukuri, ia selalu siap dengan second chance. Jadi ada harapan selalu. Tuhan Yesus membangkitkan pengharapan. Dua murid yang putus harap menuju Emmaus. Ya, terima kasih buat Pak Paul pagi hari ini sudah berbagi. Ya, saya masih berikan satu kesempatan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ingin berbagi, ya silakan. Biar kita saling melengkapi satu lainnya, silakan. Saya beri satu kesempatan. Ya, sebelum kita mengakhiri acara pagi hari ini dan ada acara 1 jam bersama renungan harian, silakan. Ya mungkin dari Bu Lilis ingin berbagi, Bu Lilis. Selamat pagi Bu Lilis, selamat malam. Ya silakan, Bu Lilis. Ya, terima kasih Pak Anto, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berbagi baik melalui sharing maupun melalui chat ya. Sungguh sangat diberkati karena ini satu topik yang sangat-sangat sebenarnya mungkin setiap orang pernah mengalami. Tuhan tahu bahwa kita suatu saat pasti pernah mengalami kegagalan. Dan yang seringkali tidak disadari adalah kegagalan itu bisa dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan kita. Jadi seperti tadi ya, kalau Petrus akhirnya dia mau kembali, mau mendekat kepada teman-temannya untuk dikuatkan, mau kembali kepada Tuhan. Dan Yudas yang sangat dikuasai oleh rasa bersalahnya, sehingga dia bunuh diri. Jadi melalui renungan hari ini juga kita diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, apapun juga
kesalahan kita, apapun juga, kalau kita mau kembali, mau bertobat, Tuhan menerima. Dan Tuhan sudah berjanji untuk melupakan kesalahan kita. Kalau kita mau kembali kepada Dia, bertobat dan dipakai untuk kemuliaan namanya. Jangan mau untuk dibohongi oleh si iblis yang mengatakan, oh kamu sudah gagal, kamu sudah gagal, kamu sudah gagal. Itu yang sangat berbahaya. Karena kalau kita akan dibelenggu oleh perasaan kegagalan dan akhirnya mengisolasi diri dan tidak bisa menerima pengampunan Tuhan, tidak bisa mengampuni diri sendiri, harus sangat hati-hati karena si jahat sudah mengancam. Terima kasih. Itu aja tambahan dari saya. Iya, terima kasih Bu Lilis yang bagian ini melengkapi. Iya, saya baca di chat ya, ada dari Bu Dias ya. Mungkin Bu Dias ingin menyampaikan ya, karena sangat memberkati sekali. Ya, selamat pagi Bu Dias, Bu Dias Akmelia. Ya, silakan Bu. Pagi. Pagi, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, saya maaf nggak bisa on cam, ini lagi Tidak apa-apa Ibu, batuk. tidak apa-apa. Silakan Ibu. Iya, dulu tuh saya pernah sih gagal juga mengikut Tuhan ya, ya naik turun lah. Lalu ketika saya pindah ke Maluku Utara, itu Tuhan pakai saya gitu loh. Saya maksudnya sudah ya udah mau kembali ke Tuhan, terus minta minta ampun. Lalu saya bilang ke Tuhan, pakai saya gitu. Lalu Tuhan memang benar-benar pakai saya gitu di Maluku Utara itu. Saya satu-satunya dari lulusan psikologi kan, dia di psikologi. Lalu saya dipakai untuk di apa itu membangun sekolah PAUD, membangun PAUD di gereja, lalu berkembang ke apa tetangga kiri kanan. Jadi tidak hanya warga gereja yang bersekolah di situ, tapi juga warga yang lain. Lalu PAUD itu menjadi apa kayak pusat gitu ya, pusat pusat untuk PAUD-PAUD lain untuk belajar gitu. Karena saya memiliki program-program yang cukup lumayan apa itu maju daripada yang di Maluku Utara. Lalu juga saya dipakai untuk di P2 TP2A itu untuk pendampingan anak dan remaja. Terus saya dipakai Tuhan sampai ketika saya sakit pun, saya kena cancer gitu ya. Saya malah di saat-saat yang sakit itu saya punya kesempatan untuk belajar lagi jadi apa konselor di LK3-nya Pak Jul. Jadi saya terus dipakai Tuhan, diperlengkapi sampai saat ini saya kembali ke Sidoarjo. Saya mengajukan diri ke gereja untuk pakai saya gitu. Akhirnya saya dipakai di mana di Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan juga di P3A. Dan kami bersama tim juga melakukan kayak edukasi-edukasi, terus saya bisa dengan adanya saya bisa kayak kemarin melakukan apa itu acara dengan kolaborasi, saya bisa panggil hamba Tuhan yang dari apa LK3 juga yang dari Surabaya itu, beliau bisa membawakan materi ke gereja. Lalu juga kapan hari itu ada nobar, saya bisa memanggil apa itu alumnus psikolog dari Ubaya fakultas saya, dan semua itu dipermudah gitu loh. Mulai dari apa cara apa saya mengajukan proposal, lalu juga fee-nya, mereka tuh benar-benar hamba Tuhan yang bilang untuk Tuhan kami tidak hitung-hitungan. Jadi saya sangat diberkati dengan apa ini renungan ini, bahwa kegagalan itu bukan akhir segalanya gitu. Apa jika kita mau kembali ke Tuhan, Tuhan tidak perhitungkan. Jadi kembali apa kayak seperti from zero to hero gitu. Jadi, nah saya pun dalam kondisi sakit seperti saat ini pun saya masih mendampingi teman-teman yang di grup saya, terus men-sharingkan apa ini audio juga. Saya tanya apakah bersedia saya sharingkan audio ini untuk memberkati mereka, dan mereka pun dengan sukacita menerima, dan ini sungguh luar biasa pengalaman ini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Dias yang pengalaman
begitu indah bersama Tuhan. Bahkan kita boleh belajar bersama pagi hari ini. Ya, berhubung waktunya sangat sudah mepet sekali Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah habis. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak mungkin ingin menyampaikan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu dari sharing Anda pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri acara ini. Dan terima kasih sekali lagi buat Pak Anto ya sebagai narasumber pagi hari ini telah berbagi dengan kita dengan tulisan beliau, latar belakang tulisan beliau yang sudah sampaikan tadi, dan itu sungguh memberkati kita semuanya. Dan kita akan bersama-sama pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Diana. Ya, kami persilakan Bu Diana, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu semua kita akan berdoa, saya hantarkan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh disampaikan oleh Bapak Anto. Tuhan kiranya juga berkati Pak Anto di dalam kehidupannya, baik di dalam pelayanannya juga Tuhan, Engkau berkati Pak Anto bersama keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami untuk kami selalu datang kepadamu. Dan Engkau boleh pulihkan kami di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan kami mau mohon pimpinan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus Engkau pakai di dalam pelayanan-Mu. Berikan semangat kepada kami untuk boleh lebih lagi melakukan tugas tanggung jawab kami dan pelayanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan pada pagi hari ini secara khusus kami juga mau berdoa untuk Pak Susanto yang saat ini sedang tidak enak badan Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan dan kepulihan sehingga Pak Santo dapat kembali dengan sehat dan sukacita boleh melakukan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Heru yang saat ini juga Tuhan Engkau tahu bagaimana kondisinya. Engkau kiranya Tuhan terus berikan pulihan dalam tubuhnya ya Tuhan. Engkau pakai Ibu Heru juga di dalam melayaninya. Sehingga Pak Heru juga boleh Engkau pulihkan dan Engkau sehatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penulis kami Bapak Heman Elia. Kami juga mau mohon Engkau pulihkan kesehatan Pak Heman Elia dan istri dari Pak Adame ya Tuhan yang bulan lalu juga mengalami sakit dan opnam Tuhan kiranya juga pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami mau mohon Tuhan, Engkau jamah satu persatu dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon Engkau berkati di dalam keluarga kami juga Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan dari-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk pemimpin kami ya Tuhan, baik dari tingkat atas Pak Presiden maupun sampai ke Pak Desa, Pak RT dan tingkat desa yang lain Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dan Engkau juga berikan takut akan Engkau ya Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga boleh di dalam kami merasakan damai dan sejahtera di dalam negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk negara-negara di dunia ini yang saat ini sedang berperang Tuhan. Kau tahu Tuhan bagaimana kondisinya saat ini Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan kepadamu Tuhan untuk para pemimpin negara ini Tuhan. Juga Engkau lembutkan hatinya sehingga mereka boleh bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Boleh mengerti satu dengan yang lain dan di dalam negara ini Tuhan tercipta suatu kedamaian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau
menyerahkan untuk program 1 jam bersama renungan harian. Tuhan, kami mau mohon terus Tuhan, Engkau pakai 1 jam bersama renungan harian SJBR ini Tuhan, untuk boleh lagi membuat kami semua yang bergabung untuk bertumbuh di dalam iman kami, dan kami merasakan berkat yang darimu melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita arahkan hati kita pagi hari ini. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya, mari sebagai ucapan syukur kita pagi hari ini, kita akan pujian Bapa, terima kasih, atau terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan pagi hari ini. Ini akan pujian ini, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama yang pujian ini, Bapak Ibu. Sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan, acara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan lancar, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, acara 1 jam bersama renungan harian telah berakhir, tapi biarlah hati kita terus makin hari makin dekat kepada Tuhan dan bersama-sama terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Anto Setiawibowo pagi hari ini yang telah berbagi bersama-sama kita pagi hari ini. Terima kasih Pak.
kiranya terus memberkati Pak Anto dan terus berkarya. Kami menantikan karya-karya berikutnya Pak, biar menjadi berkat buat kita semuanya. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir ya pagi hari ini boleh bersama-sama dan acara 1 jam bersama renung harian. Dan kita akan berjumpa kembali pada tanggal 6 Mei ya, di Senin pertama dan Senin ketiga Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, jika pagi hari ini Anda diberkati, Anda ya bisa jadi berkat buat orang lain, Anda bagikan link-link yang acara ini sehingga orang lain juga diberkati seperti hari ini juga kita diberkati. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaannya dan sekali lagi selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terima kasih Pak Anto sekali lagi untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Pak Anto ya di Minahasa Selatan. Selalu Tuhan lindungi. Terima kasih Pak Sony yang sudah memandu acara pagi ini. Bapak Ibu yang berkenan bergabung, yang telah membagikan pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan, pemulihan yang dirasakan. Terima kasih sekali dan mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin kami tidak bisa menyapa satu persatu ya Bapak Ibu, mohon maaf dan mewakili tim renungan harian dan yang bertugas di hari ini kami mohon pamit undur diri dari layar Bapak Ibu semuanya. Kembali kami tutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Mangga harum namanya Kueni, sayang sedang sakit gigi. Kebersamaan kita sampai di sini. Besok kita sambung lagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas di sepanjang minggu ini penuh dengan semangat dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih. Mohon pamit. Kita sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuhan Anto, Yesus memberkati. terima kasih Bu Dilis dan Berkati semua Tuhan semuanya. berkati. Tetap sehat, sukacita semuanya. Terima kasih.